Monggo Bu Martiningsih. Saya senang sekali menjadi alumni Universitas PGRI Adibuana Surabaya khususnya untuk pendidikan matematika karena memang saya berharap agar bisa lulus gitu. Diawali dari saya bimbang saya itu mau kuliah di mana untuk mendapatkan S1 waktu itu dan akhirnya saya memiliki banyak pilihan gitu, tapi akhirnya saya mantap di pendidikan matematika karena menurut saya jika saya itu mengajar matematika saya perlu ijazah matematika gitu. Dan jurusan matematika itu menurut saya diminati karena selama ini yang saya lihat itu murid les itu suka mencari guru matematika gitu. Ya, betul pernah sekali. Iya, jadi laris gitu maksudnya ya. Jadi kalau kita jadi guru matematika, selama ini saya menjadi guru les matematika misal ya, sebelum saya kuliah di Adibuana, kuliah matematika saya menjadi guru les matematika, tapi kalau saya tidak memiliki ijazah matematika kan nggak lucu gitu ya. Jadi itu palsu gitu sepertinya. Jadi saya harus kuliah matematika. Berarti ini pertimbangan dari sisi ekonomis begitu ya Bu? Kita tahu loh bersama-sama bahwa Bu Roro itu dulu pernah juga belajar di bidang kesehatan, kalau tidak salah ya. Iya, saya alumni Universitas Airlangga, program D3 Kesehatan, Fakultas Kedokteran. Dan kemudian saya menjadi guru, tetapi saya memilih Adibuana untuk mendapatkan S1 matematika saya karena itu pilihan yang pas gitu ya. Saya sangat terkesan ketika dosen-dosen saya itu mengajarkan matematika kepada saya. Seperti yang dikatakan Bu Ira itu bahwa kita akan terus belajar ya, terus kepo gitu kalau orang sekarang bilang itu. Terus itu apa ya? Terus apa ya? Bahkan ketika saya skripsi, itu Pak Nyoto yang memuji saya. Dan lucunya itu saya ditanyai pun saya juga nggak ngerti seperti manusia ya. Seperti mahasiswa yang lain ya pasti ada pertanyaan yang tidak dimengerti dan saya bertanya pada Pak Nyoto saat itu saya masih ingat sekali. Pak, saya kan ya baru skripsi ini ya baru kali ini toh Pak. Bapak kan sudah pernah skripsi, saya belum. Jadi tolong Pak ini saya benar-benar tidak paham, saya diajari, maksudnya gimana. Jadi memang saya benar-benar harus belajar. Dan saya alergi duduk di belakang ketika saya menjadi mahasiswa, saya harus duduk di depan. Karena apa? Kalau saya duduk di depan, saya bisa memahami apa yang dikatakan dosen saya itu dengan baik. Saya bisa menyerap ilmunya dengan baik dan saya benar-benar menerapkan apa yang dikatakan para dosen saya. Jika saya tidak mengerti, saya benar-benar akan bertanya gitu. Jadi jangan sampai saya itu menjadi lulusan yang memalukan gitu sih maksud saya Mas Dani. Dan Mas Dani pada akhirnya menjadi mahasiswa saya. Terus ada lagi sih, jadi intinya ketika yang menjadi mahasiswa itu kalaupun ada materi pelajaran, materi kuliah yang saya tidak bisa, saya berpikir begini, tidak apa-apa tidak bisa, karena apakah semua teman saya sekelas ini bisa semua? Enggak juga kan? Pasti ada perasaan, mereka juga ada yang enggak bisa. Dan para dosen saya itu kan dulunya juga belajar, toh akhirnya mereka bisa menjadi dosen juga, menjadi dosen matematika gitu. Kalau ada materi kuliah yang menurut saya sulit, kembali saya memotivasi diri saya sendiri bahwa tidak apa-apa, tidak bisa itu. Jadi jangan terus patah semangat, tidak. Kita lihat dosen-dosen kita. Dosen-dosen kita itu dulunya juga mahasiswa kan. Jadi ya tidak apa-apa, pasti bisa. Dan teman-teman saya, mereka juga mahasiswa dan kita belajar bersama-sama. Jadi tidak ada kata menyerah sih menurut saya, jadi harus tetap belajar untuk bagaimana saya bisa menyelesaikan S1 matematika saya. Tidak usah khawatir. Jadi kita harus terus belajar kan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa if there is a way, there is a way, there is a will, there is a way. Jadi di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan gitu. Jadi intinya adalah kesuksesan itu ditentukan oleh diri sendiri. Jadi bagaimana kita bisa menjadi mahasiswa yang baik saat itu. Gitu sih Mas Dani. Oke, terima kasih Bu Martiningsih. Biasa, dulu beliau menjadi guru di Al Muslim. Selanjutnya menjadi guru di Muhammadiyah, juga bersamaan dengan itu menjadi dosen program studi pendidikan matematika. Pada intinya semua jalani saja, melak selesai dewi. Iya. Selanjutnya yaitu ini,
Kalau ada prodi baru gitu, mungkin beliau kaprodinya, kaprodi pramuka. Bapak Sunyoto Hadi Prayitno, Bapak menjabat sebagai Kepala Kerjasama Protokoler dan Hubungan Internasional di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Tentunya tidak hanya itu, jabatan-jabatan yang pernah Bapak duduki, mulai dari Kaprodi hingga menjadi Wakil Dekan dan lain sebagainya, tentunya sangat dekat dengan mahasiswa. Pak Sunyoto, saya ingin mendengar kenangan-kenangan yang Bapak alami selama menjadi dosen yang mungkin pada saat ini yang bergabung di dalam Zoom meeting ini juga ada mungkin bimbingan-bimbingan Bapak atau mungkin mahasiswa-mahasiswa Bapak pada masa itu. Monggo kami persilahkan Pak Sunyoto. Terima kasih Mas Dani yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengutarakan kesannya kepada mahasiswa. Kalau yang tadi semua ditanya tentang alasannya masuk Unipa ya, saya ini malah kesannya menjadi dosen ketika bersama mahasiswa. Saya tidak bertanya tentang alasan masuk Unipa, Pak. Nanti khawatir saya jawabnya karena saya nggak diterima di PTN. Gitu. Oh, enggak juga loh Mas Dani, enggak juga. Jadi tidak juga. Tetapi saya sangat berkesan sekali mengawali karir di IKIP PGRI waktu itu Mas Dani, karena saya masuk di IKIP PGRI ini mulai berkarir di 1991. Yang mungkin waktu itu Mas Dani juga belum direncanakan juga ya barangkali ya. Betul sekali. 1991 saya mengawali karir di Adibuana ini atau di IKIP PGRI saat itu, mengikuti perkembangan sampai menjadi universitas. Dan saya mulai dari awal ya, karena saya sejak mahasiswa dulu bersama dengan Mas Anton ini ya, ini di Mas Anton ini dulu di Senat Mahasiswa, kemudian saya di BEM, saya juga sering di Pramuka itu melirik-lirik Mbak Ira itu. Mbak Ira itu dulu rambutnya panjang, kemudian sering di kelapang satu, terus pakai baret. Itu. Berkecimpung di dunia kemahasiswaan, saya sangat senang waktu itu, jadi bersama dengan Mas Anton dan yang lain-lain. Akhirnya kemudian tibalah pada adik-adik yang baru-baru, yaitu angkatannya Mas Eko, ini juga luar biasa ini Mas Eko, kemudian juga Mas Syahrul, termasuk juga Mas Dani loh ya, moderator ini juga luar biasa, ini mantan ketua HIMA yang juga waktu itu juara 1 untuk diklat MC dan protokol harus nanti. Kalau nggak salah 2013 ya Mas Dani. Iya betul. Tapi saya tidak pernah diajar sama Pak Sunyoto secara langsung. Waktu gladi waktu itu. Jadi hanya satu kali kalau tidak salah itu hanya bimbingan terkait dengan seminar nasional. Bukan, maksudnya yang praktek MC yang waktu di Balong Bendo. Oh iya betul, itu pembimbingnya ya memang Pak Sunyoto, sangat luar biasa. Iya, jadi luar biasa rupanya para mahasiswa ini, sehingga itulah gaya saya dengan mahasiswa, penuh dengan ketidakseriusan ya. Karena apa? Karena keseriusannya tidak nampak, yang nampak itu gurauannya, guyon, tapi di dalamnya ada serius sebenarnya yang luar biasa. Kenyataannya ya Mas Eko sekarang berhasil, Mas Arif berhasil, Mas Dani juga sudah berhasil ini ya. Luar biasa, kalau saya lihat semakin sukses, semakin berat. Saya kira begitu. Ya, terima kasih. Mahasiswa Unipa sebenarnya luar biasa sekali Mas Dani, melalui sentuhan keakraban dengan para mahasiswa ini. Saya pikir ini tempat yang cocok untuk membangun karakter kita bersama. Saya kira itu Mas Dani. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunyoto, dosen yang sangat luar biasa. Setiap kita datang ke sekolah manapun, kalau ditanya alumni Adibuana, ya yang dikenal siapa? Pak Sunyoto. Jurusan apa di mana-mana ada. Jadi beliau sangat luar biasa. Selanjutnya
saya akan menyapa Kepala SMK Negeri 5, Pak Anton Sujarwo. Pada masa itu beliau sebagai dosen pendidikan matematika juga, beriringan dengan itu juga sebagai guru di SMK Negeri 5. Namun karena administratif ya yang tidak mengizinkan untuk berlaku seperti itu, jadi beliau sekarang konsen di SMK Negeri 5. Pak Anton mungkin bisa dong disampaikan bagaimana ketika menjadi seorang guru. Kadangkala begini, guru itu berpandangan bahwa ketika sudah menjadi guru, maka untuk menjadi dosen itu sesuatu hal yang sangat sulit sekali. Mungkin Pak Anton bisa berbagi kisahnya pada masa itu. Monggo Pak Anton. Terima kasih Mas Dani atas waktu yang diberikan ke saya. Jadi begini, sama dengan Bu Ira, Pak Nyoto itu yang merupakan kakak kelas saya, yang dulu saya juga aktif di kemahasiswaan di Senat, Ketua Senat ya dulu, Ketua Senat Mahasiswa FMIPA, Pak Nyoto di BEM-nya betul. Begini, saya masuk di IKIP PGRI Surabaya itu dulu tahun 1988, lulus 1992. Setelah lulus, saya langsung jadi guru dengan mengajar di beberapa sekolah, bahkan lintas Surabaya, Sidoarjo. Jadi tidak ada waktu sama sekali mengajar full dulu waktu tadi guru itu. Jadi perasaan saya saat itu, saya akan mengawali sesuatu yang luar biasa setelah lulus. Inilah kiprah saya yang sesungguhnya sebenarnya. Dan di sini saya mulai belajar menjadi guru yang baik. Ketika menjadi mahasiswa, saya pun juga aktif. Waktu itu memang ada ujian negara dan sebagainya. Jadi untuk ke adik-adik kelas, kakak kelas, itu dulu ada bimbingan menjelang ujian negara, dan kami dengan teman-teman itu memprakarsai ada bimbingan ujian negara saat itu yang membantu para mahasiswa untuk bisa lulus dengan baik. Karena tuntutan saat itu memang berat. Untuk lulus tidak cukup lulus lokal, tapi juga lulus ujian negara. Demikian ketika saya menjadi guru, saya mencoba berkiprah dalam berbagai hal untuk mengasah kemampuan, terus tidak pernah berhenti. Nah, saat itu saya ada keinginan terpendam karena pernah ingin melanjutkan ke S2. Pada zamannya dulu itu agak sulit mencari dana yang besar untuk kuliah S2 saat itu, tahun 90-an itu kan agak berat. Begitu ada kesempatan setelah saya jadi PNS, kemudian saya coba melanjutkan ke UNESA di matematik, kemudian langsung mengabdikan di luar pekerjaan sebagai guru, saya juga sebagai dosen di Adibuana sekarang. Jadi saat itu memang saya harus terus mengasah Mas Dhani, mengasah kemampuan, terus mengasah profesionalisme, karena guru kalau sudah kadang-kadang sudah menjadi guru itu rasanya ada kadang-kadang sulit untuk belajar lagi menjadi dosen. Iya. Nah, saya coba terus itu keinginan itu, dan saya bisa mengabdikan diri di Adibuana yang sebagai alma mater saya saat itu. Betul kata Mas Dhani, karena sesuatu hal administrasi sehingga saya tidak harus memilih satu di antaranya, saya tetap menjadi guru. Dan perlu saya sampaikan, sebenarnya yang disampaikan seawal, saya di situ tertulis kepala SMK 5. Saya itu memang guru SMK 5, ya, guru SMK 5 yang sekarang ditugaskan sebagai pelaksana di SMK Negeri 13. Saya pernah diberi tugas oleh Pak Kepala Dinas itu untuk menjadi mulai site manager, mendirikan sekolah baru, sampai ditunjuk sebagai pelaksana di SMK Negeri
sampai sekarang ini. Ini yang menjadi tantangan saya ke depan. Ini tugas berat adalah mengembangkan sekolah baru, tantangan yang harus saya jawab dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk membangun sekolah baru di wilayah barat yang belum ada satupun SMK yang ada di sana. Nah, dengan kesibukan seperti itu, hingga dosen juga sudah kami tinggalkan karena administrasi tadi, terus mengembangkan di SMK dan berbagi ke berbagai daerah di Indonesia untuk mengembangkan matematika, memperkenalkan matematika. Nah, ini saya terjun ke daerah-daerah, berarti ini kan sudah paling tidak juga saya memperkenalkan bahwa saya yang alumni PGRI juga sama dengan yang lain, Bu Ira dan berkiprah di pendidikan baik secara regional maupun nasional. Saya kira itu Mas Hani. Baik, Pak Anton, terima kasih, juga sangat luar biasa. Mungkin ini satu-satunya kepala sekolah pelaksana tugas ya di SMK Negeri 13. Kalau di Surabaya mungkin satu-satunya kepala sekolah dengan ijazah terakhir yaitu doktor dari pendidikan matematika, yang biasanya seorang kepala sekolah itu rata-rata dari manajemen pendidikan, begitu ya? Ya. Mantap. Ya, betul. Baik, selamat ya Pak Anton yang kemarin akhir tahun 2020 yang telah menerima gelar doktor. Selanjutnya saya akan menuju ke Bapak Syahrul. Pak Syahrul dari Kepala Sekolah SMP Bayangkari. Ini sangat luar biasa, mulai dari himatika sampai beliau itu menjadi guru, sangat vokal sekali, karena saya pernah dalam satu ruang dengan beliau pada saat pelatihan implementasi kurikulum 2013, juga sangat luar biasa dalam mengkoordinir para guru, para peserta pelatihan. Monggo Mas Syahrul, mungkin ada kisah yang menarik, yang unik, yang pernah terjadi pada saat kuliah, bahkan dengan dosen yang sekarang bersama dengan kita di ruang virtual ini. Monggo Mas Syahrul, kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Pak Dhani atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf di sini ada gangguan, mungkin kedengaran Bu? Pak Ya, Dhani? terdengar dengan baik. Oke, alhamdulillah, ucapan terima kasih banyak. Pengalaman yang unik luar biasa sebelum sebelum masuk ke Universitas PGRI Adibuana. Saya juga mengenal banyak figur-figur dari Universitas PGRI Adibuana. Yang pertama, karena saya seorang pembina pramuka, pastinya saya tertarik kepada figur yang penting di dunia pramuka, yaitu Bapak Sunyoto. Terima kasih Pak atas dedikasinya. Sebelum masuk ke Universitas PGRI Adibuana, saya mengenal Universitas Pendidikan Matematika dari beliau. Dan akhirnya kami masuk ke Universitas PGRI Adibuana mengambil matematika, karena pelajaran matematika ini dari SD, SMP sampai SMA memang saya semuanya gak tahu kenapa, karena kagum semua sama guru-guru matematika. Mungkin profesional, cara mengajarnya luar biasa. Guru-guru saya dari SD, SMP, SMA, alhamdulillah sampai sekarang masih ingat sama jasa-jasa beliau, termasuk kepada dosen saya sekaligus Bapak Kaprodi saya, Bapak Sunyoto. Alhamdulillah di perkuliahan kami belajar banyak ya, juga aktif juga di kegiatan himatika, belajar banyak sama senior saya, Bapak Eko Agus, ya ketua himatika pada waktu itu, dan Bapak Sunyoto sebagai Kaprodi, ya. Alhamdulillah juga kami juga aktif di himatika, belajar sama beliau-beliaunya. Dan sampai sekarang setelah lulusan tahun 2011,
kami diangkat menjadi kepala sekolah masih muda sekali, usia 27 sampai sekarang 2011. Sebenarnya sudah waktunya pensiun tapi belum ada penggantinya, masih menunggu. Ini semuanya berkat jasa-jasa para dosen saya di Unipa. Secara tidak langsung kami mengajak adik-adik saya alumni, ya alumni, walaupun saya di SMP, saya juga mempromosikan pendidikan matematika. Alhamdulillah sudah 2 tahun kemarin sudah ada 3 yang masuk pendidikan matematika, padahal itu alumni dari SMP, bukan dari SMA, tapi dia ingat betul untuk menjadi guru matematika. Dan ternyata sekarang beliau sudah masuk di Universitas PGRI Adibuana, jurusan matematika dan olahraga. Begitu Pak Dani. Waktu ketika di MGMP itu mendikan begini, setelah tanya kepala sekolahnya siapa, itu antar mendikan gini. Insya Allah berikutnya adalah Pak Eko nantinya jadi kepala sekolah. Ini kenyataan gitu, luar biasa. Sakti Pak Anton. Salam buat Pak Anton. Luar biasa. Jadi seperti itu, dan kemudian di SMK Teknika sendiri dari 5 guru matematika itu 4 diantaranya alumni pendidikan matematika Universitas Adibuana Surabaya. Dan itu lintas angkatan, lintas angkatan, tidak hanya dari angkatan saya, tapi adik kelas saya itu juga bisa kami rekrut. Alhamdulillah semuanya menduduki jabatan struktural, Bapak Ibu. Ada jadi wakil kepala sekolah bidang siswaan, ada jadi kepala tata usahanya, kemudian juga ada di staf kehumasan dan sebagainya. Dan memang mayoritas beliau-beliau itu adalah dulu aktivis ketika di Himatika, seperti itu. Jadi mungkin sepertinya saya ditakdirkan tidak jauh-jauh dalam hal pendamping itu adalah dari alumni pendidikan matematika, baik pendamping bekerja maupun pendamping di rumah. Karena pendamping di rumah juga alumni pendidikan matematika satu angkatan. Waktu itu sudah skripsinya pun pembimbing skripsinya adalah dari Pak Noto waktu itu. Dan intinya pendidikan matematika, mengapa saya tadi bilang bahwasanya kalaupun toh tidak ada passion di matematika, kalau memang punya apa istilahnya proyeksi ke depan itu seperti apa, nggak apa-apa masuk saja. Karena di pendidikan matematika Universitas Adibuana Surabaya justru ya saat ini saya terima, yang saat ini saya rasakan adalah bukan hanya dari faktor akademis, bukan hanya dari hard skill saja, tapi justru yang paling banyak berperan menurut saya dalam karir saya saat ini adalah soft skill saya. Waktu itu memang digembleng luar biasa, mulai dari matematika, dekan senat fakultas, kemudian juga saya waktu itu di kampus juga selain mencari ilmu, terus terang saja juga mencari kehidupan untuk mencari uang, Bapak Ibu. Kegiatan apapun saya ikut waktu itu, ketika ada PMB saya banyak terlibatkan, sehingga selain mendapatkan pengalaman mengkondisikan mahasiswa baru juga dapat honor. Kemudian ketika wisuda juga jadi penerima tamu wisuda. Luar biasa, memang luar biasa. Jadi monggo, tapi kembali lagi kepada masing-masing mahasiswa. Artinya kesempatan itu tidak serta-merta akan selalu ditunjukkan oleh baik itu dosen maupun senior, akan tapi bagaimana kita bisa membaca peluang itu. Sehingga kalau tadi Mas Dani menyampaikan bahwasanya matematika itu adalah momok, benar, tapi dari segi momok itu bisa kita baca peluang. Bahwasanya salah satu alasan saya masuk ke perguruan tinggi jurusan pendidikan matematika adalah itu tadi, terkait dengan bisa dijadikan untuk entrepreneur. Alhamdulillah saya di rumah ini selain ada di sekolah juga di rumah ini dengan saya keluarga istri saya juga punya bimbel di rumah. Terima kasih, seperti itu Mas Dani. Salam hormat untuk Bapak Ibu Sedoyo, Mas Dani. Baik, terima kasih Pak Eko Agus Triswanto. Nanti saya akan memberikan kesempatan kepada para hadirin untuk mungkin menyampaikan pertanyaan yang mungkin nanti bisa dikirimkan melalui chatroom ya. Nanti hanya saya batasi 1-2 pertanyaan saja yang nanti ditujukan kepada para narasumber. Saya selanjutnya akan kembali lagi kepada tadi Ibu Ira. Bu Ira, pada proses auditor tentunya sangat perlu sekali keilmuan matematis yang telah mungkin dipelajari pada masa duduk di bangku perkuliahan di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Ibu terhadap program studi pendidikan matematika setelah Ibu menyelesaikan studi di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Monggo Bu Ira. Terima kasih.
manfaat daripada prodi matematika itu apa, pendidikan matematika untuk saya di apa dunia auditor itu saya bisa cara berpikir saya itu jadi berpikir logis sesuai dengan apa matematika, jadi tek 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 gitu. Sementara untuk apa substansinya sendiri dalam menelusuri data itu apa bisa saya terapkan itu, Pak. Yeah. Betul, jadi sangat bermanfaat sekali ya, iya, keilmuan yang mungkin dipelajari pada betul, saat Pak. Duduk di bangku, meskipun di sini kan bidangnya itu pendidikan, dan Ibu mungkin tidak terjun langsung sebagai seorang pendidik untuk pada masa sekarang, tapi Ibu betul. lebih sebagai seorang audit, tapi keilmuannya itu tetap terpakai ya hingga saat ini. Iya, bisa saya terapkan di dalam apa pekerjaan sehari-hari. Begitu, Pak. Untuk sebagai auditor itu kan kita harus menelusuri data, apalagi pertanggungjawaban, kemudian untuk berpikir logisnya itu dalam apa menganalisa masalah, begitu, Pak. Karena di auditor itu kan bukan hanya keuangan, tapi juga kita harus bisa menyandingkan apa aturan dengan kondisi yang ada. Nah, di situ dibutuhkan untuk apa berpikir logis dan cepat tek 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 tek. Nah, saya bagaimana cara apa menyampaikannya ya. Tapi bagi saya itu apa sangat bermanfaat sekali itu apa matematika untuk saya. Walaupun saya sekarang tidak apa terjun langsung dalam dunia pendidikan. Begitu, Pak Dani. Oke, baik, berarti sangat bermanfaat sekali terkait dengan keilmuan yang telah disampaikan di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Bagaimana pandangan Ibu mungkin dengan bagaimana perkembangan studi pendidikan matematika baik melalui media sosial atau melalui teman seangkatan pada masa itu, melalui para dosen yang sekarang masih aktif seperti Pak Sunyoto yang berada di universitas ini. Mungkin Ibu punya pandangan terkait dengan pendidikan matematika sekarang. Monggo, Ibu. Kalau pendidikan matematika sekarang ini saya kira sudah memadai ya, Pak ya. Cuman di apa Adibuana itu belum terbentuk alumni. Nah, mungkin pada saat inilah momen yang sangat baik untuk membentuk komunitas atau alumni daripada matematika. Untuk apa seperti yang disampaikan sama Pak siapa tadi? Pak Wakil Rektor 3, iya Pak Rusdi. Saya ini apa bertambahnya umur, mohon izin saya baik, oke, nanti ada sejenak untuk Ibu Ira. Siap. Selanjutnya saya akan menuju ke rumah belajar Martiningsih. Ibu, mungkin nanti dipaparkan di sini terkait dengan rumah belajar yang mungkin bisa menjadi salah satu solusi, karena saya juga sangat bangga sekali dosen saya, kakak tingkat saya menjadi duta rumah belajar nasional, yang tentunya di dalamnya aplikasi rumah belajar itu sendiri insya Allah sangat mendukung proses belajar pembelajaran di masa pandemi yang sekarang ini. Mungkin Bu Martiningsih bisa sekilas menyampaikan, termasuk juga terkait dengan Microsoft. Pada saat itu Bu Martiningsih sempat berangkat ke luar negeri ya, undangan dari Microsoft. Monggo Bu Martiningsih. Iya, berbekal pengalaman saya menjadi mahasiswa di Adibuana, kemudian apa yang diajarkan para dosen kepada saya, itu semua benar-benar saya perhatikan. Jadi saya berusaha untuk menjadi mahasiswa yang memperhatikan gitu, karena kita itu tidak mungkin instan bisa gitu, jadi
nggak ada di dunia ini yang instan. Jadi kita harus benar-benar kalau pengen lulus ya harus memperhatikan apa yang dijelaskan para dosen, pengalaman-pengalaman beliau gitu. Kadang di waktu luang, di waktu istirahat ketika menjadi mahasiswa, saya meluangkan waktu untuk berbincang dengan Bu Dian yang cantik itu, kemudian Pak Nyoto, kemudian almarhum Profesor Tanto, itu saya ajak berbincang, berbagi pengalaman, bagaimana sih menjadi guru yang baik, karena dosen itu menurut saya juga guru gitu, dan mungkin ngomong mahasiswa lebih sulit ya, karena mahasiswa itu kan suka aneh-aneh. Nah, kemudian dari situlah saya belajar menulis apa yang dulu saya anggap luar biasa. Jadi di kampus itu kan ada materi kuliah misalnya harus mentelaah jurnal atau apa gitu. Dan saya berpikir itu adalah orang-orang hebat yang bisa melakukannya. Lah wong membuat jurnal aja kan sudah hebat ya. Kok kita sebagai mahasiswa itu disuruh membaca jurnal, mencari kesalahannya gitu. Saya tuh heran waktu itu. Lah kan yang nulis saja sudah hebat, kenapa kita tuh disuruh mencari kesalahannya? Kan ya kita enggak ada apa-apanya toh. Oh, kita tuh ya masih mahasiswa kok ya disuruh mencari kesalahan orang yang sudah hebat. Nah, ternyata saya bisa berkesempatan untuk menulis jurnal, dan maksud saya tulisan saya itu diapresiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dimuat di jurnal ilmiah. Saya rodok bangga gitu ya saat itu. Wih, ternyata saya juga bisa nulis jurnal ya gitu. Padahal itu biasa menurut saya. Jadi saya memotivasi mahasiswa bahwa kalau kita itu diam saja, tidak mulai ya tidak akan ada hasilnya. Ya kita kalau mau menghasilkan sesuatu memang kita harus melakukan. Kalau kita ingin berprestasi ya kita harus mencetak prestasi itu gitu. Jadi dimulai dari menulis di jurnal itu, apa yang saya lakukan saat pembelajaran itu diapresiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya menulis gitu, terus akhirnya saya diajari membuat video, saya belajar menggunakan PowerPoint dengan baik. Kita sudah tahu apa itu PowerPoint untuk presentasi, tapi bagaimana kita memaksimalkan itu yang saya tulis gitu, menggunakan Excel itu juga saya tulis gitu. Nah, akhirnya saya terpilih sebagai Duta Rumah Belajar Terbaik Nasional pada tahun 2017. Saat itu di antara pesertanya juga ada yang alumni Adibuana gitu, sama, dan dia bersaing dengan saya. Dia mewakili Provinsi Sulawesi Selatan, itu alumni Adibuana juga. Luar Nah, biasa kemudian ya saya terpilih sebagai duta Microsoft pada tahun berikutnya dan diberangkatkan oleh Bank Dunia. Jadi saya berangkat itu bukan atas biaya pemerintah Indonesia, tapi atas biaya Bank Dunia gitu. Kemudian tahun 2019 saya terpilih sebagai guru berdedikasi nasional. Tahun 2020 saya terpilih sebagai Rising Star Microsoft dan saya terpilih sebagai Third High Performance TCMA Award. Dan tahun 2021 ini saya terpilih sebagai Google Master Trainer dan juga Microsoft Master Trainer. Selain saya guru di SMP Muhammadiyah 1 Surabaya, saya juga menjadi guru di MTS Muhammadiyah 19 Surabaya. Dan saya juga guru di SILN Den Haag. Jadi saya kalau malam itu menjadi guru di Belanda gitu kan, daring ya. Kita beda waktu gitu, jadi saya menjadi guru di sana. Kalau malam hari, kalau pagi ya menjadi guru di SMP Muhammadiyah dan MTS Muhammadiyah 19 Surabaya. Begitu Mas Dani. Oke, sangat luar biasa pengalaman-pengalaman beliau, yaitu Bu Roro Martiningsih yang berkiprah di dunia pendidikan, ya action, ya menulis, ya luar biasa sekali, sampai pemerintah juga memberikan beberapa penghargaan. Kalau tidak salah sebelum menjadi duta rumah belajar itu juga menjadi guru teladan Surabaya, begitu? Oh iya, lupa. Saya juga menjadi juara 1 guru berprestasi Kota Surabaya tahun 2013. Dan tahun 2014 saya menjadi juri guru berprestasi Kota Surabaya. Jadi karena tahun sebelumnya saya menjadi juara 1, maka tahun berikutnya saya diberi apresiasi untuk menjadi jurinya. Intinya adalah, kembali ke intinya ya, jadi saya memotivasi di sini para alumni yang lain bahwa kita harus mulai mencetak prestasi itu dari diri sendiri. Jadi kita mulainya, kita harus berani untuk mencoba. Ketika saya menjadi
guru berprestasi itu saya melihat di web, lomba apa gitu ya yang ada di web gitu, iseng gitu, dan saya menemukan ada lomba guru berprestasi Kota Surabaya. Saya lihat syaratnya, oh sepertinya saya bisa ikut nih, dan saya bertanya kepada kepala sekolah saya waktu itu, Pak boleh nggak saya ikut lomba guru berprestasi? Terus tanya kepala sekolah gini, itu kegiatannya bayar apa enggak? Enggak Pak, gratis. Oh ya wes boleh ikut gitu. Kan ya, jadi ya ikutlah saya gitu. Dan Pak Anton juga pernah ikut lomba guru berprestasi juga, kalau nggak salah tahun 2014 ya Pak ya. Saat itu saya menjadi jurinya, bukan juri Pak Anton, tapi waktu itu kedudukan saya sebagai juri dan Pak Anton itu peserta. Loh Pak, ikut tak dongakno menang Pak. Ya, juara 2. Juara 2. Iya, tapi saya mohon maaf, saya tidak fair ya, saya tidak menjuri Pak Anton. Jadi saya akan level SMP gitu ya. Jadi kalau Pak Anton itu menang itu bukan karena saya gitu. Itu memang murni dari doanya Pak Anton dan doa keluarga, doa semua ya. Itu usaha sendiri gitu. Jadi bukan atas apa sih saya ikut-ikut gitu, enggak. Itu memang Pak Anton yang luar biasa. Oke, artinya sangat segudang prestasi yang dimiliki oleh Bu Martiningsih. Begitu juga saya yakin dengan alumni-alumni yang lain yang mungkin tidak bergabung dalam ruang virtual ini, yang tentunya semua adalah lulusan Universitas PGRI di Buana Surabaya. Terlebih seperti Bu Roro Martiningsih ini tadi, S1-nya matematika, S2-nya pun juga di Adi Buana juga. Iya, terima kasih Adi Buana. Betul. Ini luar biasa, nanti bisa turut serta bergabung untuk bersama-sama memajukan dan terus menjaga eksistensi program studi kita, yaitu program studi pendidikan matematika. Selanjutnya saya akan menuju ke Pak Eko Agus Triswanto, yang tadi sangat luar biasa sekali merekrut banyak guru yang beliau-beliau itu adalah alumni program studi pendidikan matematika. Dari kelima guru beliau itu, guru matematika itu 4 diantaranya lulusan Adi Buana. Lah, mungkin Pak Eko Agus Triswanto ini punya strategi khusus selain melirik pada hal apa tentang guru atau perekrutan guru, mungkin juga turut andil bagaimana mengarahkan para alumni dari SMK Teknik PAL untuk ikut serta masuk di Universitas PGRI di Buana Surabaya, utamanya di matematika, karena telah banyak figur yang berada di sana. Berarti ada beberapa guru ya yang lulusan dari Adi Buana. Monggo Pak Eko, mungkin bisa dipaparkan sekilas. Nah, Dani, untuk hal tersebut, alhamdulillah kemarin untuk yang PMB tahun 2021 ini sudah kami share informasi terkait dengan kebetulan saya juga dapat informasi detail itu dari Ibu Budian terkait dengan apa namanya untuk penerimaan mahasiswa baru. Terus kemudian untuk ya namanya keluarga besar, bagaimanapun juga ikatan batin tidak bisa lepas. Kita selalu jangankan untuk mengenalkan siswa di sekolah, kita melihat stiker Adi Buana nempel di kendaraan teman-teman aja gitu, kita kadang-kadang sok kepo. Oh, jurusan Adi Buana ya, gitu. Kuliah di Adi Buana ya begitu. Jurusan apa ya yang gitu. Untuk hal tersebut, Mas Dani, setiap kita diundang oleh khususnya pendidikan matematika sekarang itu, kalau dulu namanya Olimpiade, sekarang itu namanya Komet. Ya, betul. Kompetisi ya, matematika. Itu kami selalu ngirim kalau paling tidak dua wakil, setidaknya memang bisa kami pungkiri kalau misalkan memang prestasi ya bukan tidak menutup kemungkinan kami juga bisa, bahkan kan tetapi bagaimana juga kami mengenalkan bagaimana kompetisi matematika dan juga mengenalkan ke anak-anak terkait dengan Universitas Surabaya. Kebetulan di sini untuk pembinanya juga hadir kami yang juga kebetulan guru matematika Pak Soleman. Jadi ya sering juga teman-teman dari Himatika itu bersilaturahmi ke sekolah kami. Yang belum ini apa namanya untuk PPL, padahal kan kami juga terbuka lebar. Monggo kalau dari Surabaya mau ke sekolah kami, sehingga bagaimanapun juga tidak mungkin yang namanya sebagai salah satu alma mater, satu kesatuan alma mater di mana itu kemudian akan jauh tidak bisa. Artinya tetap berkesinambung dalam program apapun itu, begitu Mas Dani. Baik, terima kasih.
Artinya dari pihak SMK Teknik PAL sebagian besar karena komandonya sendiri adalah lulusan program studi pendidikan matematika, masih ada rasa. Jadi tidak hanya sebatas kuliah setelah itu selesai, ya sudah begitu. Tapi tetap menjalin hubungan yang baik dengan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Begitu nggih Pak Eko? Ya, begitu. Alhamdulillah kemarin saya juga dapat kehormatan diundang Pak Nyoto untuk serah terima ini pengukuhan teman-teman yang selesai sertifikasi itu di Universitas Surabaya di sebuah kehormatan. Intinya entah memang tidak bisa move on ya, tidak bisa move on saya ini dengan Adi Buana Surabaya. Ini program apapun itu soal terlink ada semacam sosial bagian. Alhamdulillah itu masih juga kita koordinasi dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Bahkan untuk matematika teman-teman itu dari calon pengurus, interview terkait dengan calon ketuanya ini sering dengan kepengurusannya memang apa ya istilahnya bisa di pendidikan matematika ini istilahnya ya kegiatan yang luar biasa. Kalau memang teman-teman yang belum sepertinya terputus untuk Pak Eko. Saya lanjutkan pada Pak Syahrul dari SP Bayangkari. Oke. Pak Syahrul Ya, sebagai yang satunya putus. Saya sambung dengan yang satunya. Ini memang kebetulan jaringan sedang tidak stabil yang satunya. Oke, sehingga siap. saya sambung dengan yang satunya. Mungkin sementara itu Mas Dani ya. Oke. Terima kasih Pak Eko. Lanjut topik lain nanti. Oh ini Ya. nyambung lagi. Siap. Selanjutnya pada Pak Syahrul. Pak Syahrul mungkin punya harapan tersendiri kepada para alumni tentunya yang telah lulus dari Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, yang tadi Bu Ira sempat menyampaikan memang perlu dibentuk sebuah wadah, perlu dibentuk sebuah ikatan atau perlu dibentuk sebuah komunitas untuk alumni program studi pendidikan matematika. Bagaimana menurut pandangan mungkin Pak Syahrul? Harapan saya dengan adanya kepengurusan ikatan alumni sangat penting ya Pak Dani ya. Betul sekali. Tujuan utamanya mungkin sebagai wadah untuk alumni matematika Universitas Surabaya untuk mengembangkan diri dan ikut berperan serta dalam memajukan pendidikan matematika. Harapannya kami ada dua Pak Dani. Ya. Harapan yang pertama mungkin di masalah akademiknya. Nanti kita sebagai ikatan alumni, sebagai narasumber apa yang disampaikan oleh Bapak Eko tadi sama Bu Ira, sebagai narasumber pembekalan calon wisuda, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, sebagai memberikan informasi tentang perkembangan dunia kerja dan perekrutan guru baru apa yang disampaikan oleh Bapak Eko yang tadi itu sudah sangat bagus sekali ya. Yang selanjutnya mungkin tentang kegiatan non akademik ya, bisa untuk membantu kegiatan seperti bansos, bakti sosial ya, alumni back to school mungkin bisa untuk kegiatan bantuan bencana alam, buka puasa bersama, mungkin untuk pengajian. Pada umumnya nantinya akan untuk mengembangkan pendidikan matematika Universitas PGRI Adi Buana. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti setuju nggih adanya wadah terkait nanti entah komunitas atau sebuah ikatan yang penting alumni terwadahi. Sangat setuju sekali Pak Dani. Oke. Baik, selanjutnya pada Pak Anton Sujarwo. Beliau ternyata sekarang PLT SMK 13. Tentunya sebagai alumni studi pendidikan matematika yang dulu juga pernah menjadi Universitas PGRI Buana Surabaya juga jurusan pendidikan matematika dan sekarang berada di SMK 13 juga di SMK 5 pasti memiliki rasa yang sama seperti apa yang dirasakan oleh Pak Anton. Mungkin begitu Pak Anton bisa ditanggapi. Terima kasih Mas Dani. Ya, memang
saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Adib Buana yang sudah memberikan ilmu kepada saya sehingga jadi seperti sekarang. Menjadi pelaksana, jadi mendirikan sebuah sekolah baru mulai dari set manager di 13. Ya, apa yang saya coba memperjuangkan, mengembangkan sekolah ini juga akan menjadi kebanggaan daripada Universitas Adib Buana Surabaya, yang khususnya di matematik. Apa yang dilakukan Pak Eko, hanya saya tidak bisa seperti itu, karena perekrutan termasuk ini kan langsung disuplai dari pemerintah, sehingga kami tidak bisa melakukan apa seperti yang dilakukan Pak Eko, tapi cobalah saya di sekolah nanti juga welcome kalau memang Adib Buana akan misalkan melaksanakan PPL dan sebagainya, kami welcome, sehingga kepedulian sebagai alumni kepada adik-adik juga saya lakukan, dan juga nanti tentu ini akan menjadi penyemangat adik-adik saya yang sekarang masih sedang menempuh studi di Adib Buana, sehingga punya motivasi yang bagus untuk mengembangkan karir, mengembangkan profesionalismenya, sehingga bisa berkembang seperti yang kesuksesan Bapak Ibu yang sekarang ada sebagai narasumber ini dan di luar yang tidak mengikuti kegiatan ini. Saya kira itu Mas Ani. Baik, terima kasih Pak Anton Sujarwo. Selanjutnya saya ingin mendengar harapan dari dosen yang sekarang masih sangat luar biasa eksis di Universitas PGRI Adib Buana Surabaya, bahkan sekarang juga menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Kerjasama Protokoler dan HI Universitas Adib Buana Surabaya. Pak Nyoto mungkin punya harapan khusus pada para alumni. Monggo Pak Nyoto. Terima kasih Mas Dani, waktunya. Saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi ya. Jadi mungkin nanti ini kebetulan ada Pak Sugron juga, Mas Anton. Jadi Pak Sugron ini bagian magang begitu. Jadi nanti barangkali ke depannya Unipa bisa kerjasama dengan para kepala sekolah yang ada di sini, sehingga tentunya kalau magang di tempat keluarga sendiri itu kan beda ya. Tentunya perhatiannya beda, pasti ada nilai-nilai plus yang disampaikan oleh kepala sekolah, dan khususnya juga motivasi yang luar biasa. Ternyata alumninya Unipa itu luar biasa begitu. Kemudian saya berharap ketika nanti dibentuk ikatan alumni itu ini jangan menjadikan beban untuk kita ya, tidak menjadikan beban. Kita santai saja bagaimana alumni ini bisa berkiprah tentunya untuk kemajuan Adib Buana. Kebetulan saat ini Adib Buana sedang ulang tahun yang ke-50 Mas Dani. Jadi ini adalah ulang tahun emasnya Adib Buana. Mudah-mudahan nanti malam ini Twitter-nya sudah beredar begitu. Nanti Mas Eko ini akan buat, karena Mas Eko yang buat logonya ini. Nanti Twitter-nya bisa dipakai oleh semua alumni, termasuk alumni matematika, sehingga gaungnya di dunia maya maupun di dunia yang sesungguhnya ini, dunia nyata, bisa nampak begitu. Yang jelas program studi pendidikan matematika ke depan dalam rangka mewujudkan merdeka belajar ini memang juga butuh banyak berkaitan dengan dunia luar, baik itu dunia perguruan tinggi, dunia sekolah, dan maupun dunia usaha. Sehingga dengan begitu mahasiswa ini akan punya banyak pengalaman. Nah, terkait dengan dunia usaha dan dunia yang lain di luar perguruan tinggi, tentunya teman-teman ikatan alumni ini yang banyak berkiprah. Apa kira-kira yang dibutuhkan di sana, sehingga program studi matematika nanti akan bisa meninjau ulang kurikulumnya, sehingga kurikulumnya akan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.
Namun sekali lagi, mari nanti ikatan alumni ini kita sukseskan bersama, kemudian kita jalani dengan enjoy begitu, nikmat. Saya pikir seperti Bu Roro ini kegiatannya juga luar biasa di luar, Bu Ira juga luar biasa banyaknya, Pak Anton juga begitu. Kalau ini dianggap beban nanti nggak jalan. Jadi santai saja, tetapi ada bukti nyata yang dihasilkan dari kepengurusan ini. Saya kira kepengurusan kita ini sudah waktunya lah nasional ya, karena Bu Ira saat ini sedang di Kalimantan, tentu di sana juga ada jaringan-jaringan ikatan alumni kita. Ini yang mengikuti saya lihat tadi ada yang dari NCT, ada yang dari Kaltim. Berarti kan itu sudah waktunya ya untuk kita ini membentuk ikatan alumni secara nasional yang nantinya ada koordinator-koordinator di masing-masing provinsi. Tapi yang jelas dunia maya ini ternyata mendukung terhadap apa yang kita inginkan ya, artinya mempermudah kita bertemu walau dalam bentuk virtual saja ya. Namun ini tidak mengubah atau tidak mengurangi makna kita bersilaturahim. Seperti contohnya ini saya melihat Mas Anton ya, sejak dulu sampai sekarang wajahnya ya begitu. Artinya setelah lihat ini jadi kangennya sudah terobati. Betul. Mbak Ira juga. Kalau Mbak Ira saya panggil ya dulu memang bertemunya. Tapi beberapa waktu kemarin dari Unipa ya Mbak Ira ya lagu jazz yang keberapa itu? Siapa? Apa itu bersama? Betul, nggak bisa move on Mas Nyoto. Oh gitu ya. Iya. Oleh karena itu nanti bisa move on lagi Mbak Ira terkait dengan ikatan alumni yang nanti diprakarsai oleh ini loh anak-anak muda ini. Ya, yang muda-muda itu. Kita nanti support, barangkali ide-ide pemikiran dari kita ini dibutuhkan bagaimana perkembangan di dunia luar, termasuk dari Bu Roro ini kan juga perkembangan di luar sudah luar biasa. Saya kira itu Mas Dani. Baik, terima kasih Pak Sunyoto yang telah memaparkan. Nanti sebelum closing statement, kita ada satu pertanyaan dari peserta atau dari audiens. Oh, ternyata harapan ya. Dari Bapak Banu Atmoko, kami tunggu kehadiran Matematika Unipa untuk bisa di Surabaya. Makan di SMP PGRI 6 Surabaya. Ya, SMP PGRI 6 Surabaya. Mas Dani, ada satu hal Mas Dani, harapan saya yang belum saya sampaikan. Siap Pak Anton, monggo. Iya, gini, Unipa ini kan alumninya sudah cukup banyak. Yang kemudian saya melihat untuk S2 matematik. Kalau di Unipa ada, kenapa harus jauh-jauh gitu loh maksud saya. Betul sekali. Mantap. Ini harapan kami. Jadi teman-teman banyak yang tanya. Sering kami komunikasi dengan teman-teman itu. Di Adibuana ada tak Pak yang jurusan matematik Pak S2-nya. Nah, ini rencana Pak Anton. Mereka menunggu. Toh sekarang di Unipa, wah saya kira SDM-nya luar biasa sekarang. Banyak dokter muda, ya Unipa, sehingga memungkinkan sekali untuk mengajak alumninya bisa kembali menempuh pendidikan di S2 pendidikan matematika Unipa, dan itu akan jauh lebih bagus lagi kalau memang bisa dikembangkan seperti itu. Betul sekali. Ya, harapan bersama tentunya Pak Anton ya. Yang diharapkan oleh para alumni, yang diharapkan oleh para mahasiswa yang telah lulus dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya, khususnya program studi pendidikan matematika, memang salah satunya yaitu agar hadirnya program S2 atau pasca sarjana pendidikan matematika di Unipa. Namun seiring dengan demikian, insya Allah para dosen sekarang juga telah mempersiapkan sumber daya manusianya untuk mendirikan program studi tersebut. Semoga harapan kita bersama itu segera terrealisasi. Amin. Matematika bisa. Amin. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan dari audiens? Oh iya Mas Dani,
ini Iya Pak Eko, mumpung ya, ini Pak kan Nyoto, monggo. di DIS ini nanti ada lomba TikTok juga ya untuk SMA, SMK, kemudian ada lomba yang dilaksanakan oleh adik-adik pramuka itu juga ada LTT, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana khususnya ini yang di virtual ini adalah Mas Anton dan Mas Eko. Mungkin nanti setelah setelah pendaftaran UMPTN itu ya, SBMPTN, itu kalau ada siswanya yang tidak diterima barangkali bisa dikoordinir masuk Universitas Surabaya. Lumayan, satu orang 500.000. Baik. Semoga saja bisa ya, semoga saja bisa. Termasuk juga yang lain loh, barangkali kalau Bu Roro ini kan juga jalirannya di Muhammadiyah kan juga banyak ini. Baik, terima kasih Pak Nyoto atas informasinya. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengar closing statement yang akan disampaikan oleh narasumber utama kita, yaitu Ibu Ira Wartini Kuspeno. Kami mohon pada Bu Ira untuk memberikan closing statement yang mungkin juga sebagai harapan selaku alumni senior Universitas PGRI Buana Surabaya, khususnya jurusan pendidikan matematika. Monggo Bu Ira, kami persilahkan. Baik, monggo Bu Ira, kami persilakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, terima kasih. Dengan pertemuan hari ini, sesuatu yang sangat berharga, di mana kita sudah bisa saling bertukar cerita, pengalaman, dan mudah-mudahan untuk pengalaman kita yang kita sampaikan ini bisa motivasi adik-adik, khususnya yang mahasiswa yang hari ini juga berkesempatan untuk ikut di acara ini. Yang kedua, harapannya mudah-mudahan mulai dari hari ini untuk ikatan alumni bisa dibentuk, dan untuk yang ada di sini untuk tracer studi itu bisa dilaksanakan dengan, saya yakin masing-masing angkatan ini punya sudah ketemu dengan teman-temannya satu angkatan. Nah, itu nanti kan bisa saling ditarik begitu. Sehingga untuk keanggotaan yang awalnya cuman yang masuk di mengisi biodata tadi hanya 100 berapa, insya Allah dalam waktu nggak seberapa lama, mungkin seminggu bisa langsung meningkat, karena di antara masing-masing angkatan ini sudah mempunyai ketemu dengan satu angkatannya. Demikian, dan harapan saya dengan semakin luasnya jaringan kita yang nanti mungkin alumni daripada IKIP PGRI atau Adi Buana ini sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia, seperti pengalaman saya bisa ketemu dengan teman-teman yang di luar pulau. Nah, ini kan bisa saling memberi informasi. Kalau ada grup ya nanti bisa meningkatkan untuk saling tukar pikiran tentang program studi matematika. Kalau di saya itu kan punya kumpulan auditor begitu, tempat sharing untuk saling berbagi informasi tentang aturan yang terbaru. Nah, di dalam matematika mungkin karena saya untuk substansinya tentu jauh di bawah Pak Nyoto ya, tapi disitulah nanti bisa saling tukar informasi gitu, Pak. Baik, terima kasih kami sampaikan pada Ibu Ira Wartini. Sekaligus kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, yaitu Ibu Raden Roro Martiningsih,
Bapak Sunyoto, selanjutnya Bapak Anton Sujarwo, Bapak Eko Agus Triswanto, Bapak Syahrul yang telah berkenan sharing pada kesempatan hari ini. Kalau kita lanjutkan sampai nanti sore pun tidak akan selesai karena saking banyaknya pengalaman-pengalaman dari kita semuanya untuk kita bagikan, untuk kita sharingkan. Dan tentu rasa rindu dengan para alumni, dengan rekan-rekan semuanya pasti sangat besar sekali sehingga waktu sehari pun tidak cukup kita untuk bersama-sama. Namun waktu pada acara ini kita dibatasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para seluruh narasumber. Saya Dani Samsurya Kurniawan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ira ini seangkatan dengan om saya, Bu. Om Harto. Terima kasih banyak Oh, iya, untuk betul, seluruh betul, narasumber betul. hari ini Betul, Pak Anton. dan moderatornya Pak Dani Samsurya. Terima kasih banyak kepada Ibu Ira, Pak Anton, Pak Siap. Sunyoto, Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak Mbak Eko, Ira, Pak Syahrul. Terima kasih untuk Oro, sebagai narasumber pada pagi hari ini. Eko, Terima kasih juga Pak kepada Syahrul. Pak Dani Samsurya selaku moderator pada pagi hari ini. Tadi sangat seru sekali ya, saya rasa hanya di bisa bincang santai matematika. Selain temu alumni ini, selanjutnya Pendidikan Matematika akan mengadakan beberapa webinar. Kami sangat mengharapkan seluruh alumni Pendidikan Matematika agar bisa berpartisipasi sekiranya nanti alumni Pendidikan Matematika bisa menjadi narasumber di kegiatan webinar Pendidikan Matematika. Baik, Bapak Ibu alumni Pendidikan Matematika acara selanjutnya yakni penjaringan calon kandidat pengurus Ikatan Alumni Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Jadi untuk informasinya di samping saya di sini ada link sertifikat temu alumni di mana semua alumni yang mengikuti temu alumni nasional pagi hari ini bisa mendapatkan sertifikat dengan cara mengisi biodata diri di link di samping saya. Oke, setelah itu kita juga mengadakan ikatan pengurus Ikatan Alumni Pendidikan Matematika. Jadi untuk Bapak Ibu alumni Pendidikan Matematika yang ingin mendaftar sebagai pengurus Ikatan Alumni Pendidikan Matematika bisa langsung mendaftar di link di samping saya http://bit.ly/kesediaan_alumni. Lalu tadi juga ada informasi jika Bapak Ibu alumni bisa mengajak teman-temannya, tetangga, saudara atau muridnya untuk mendaftar di Universitas PGRI Adibuana Surabaya akan mendapatkan uang senilai Rp500.000. Untuk uangnya bisa mencetak dulu. Ini link vouchernya di samping saya, link Sobat Unipa. Di samping saya, ini bisa mencetak dulu untuk voucher 500.000, lalu bisa ditukarkan ketika membawa mahasiswa baru di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Dan jangan lupa Bapak Ibu alumni bisa memfollow atau mengikuti semua sosial media Pendidikan Matematika, dimulai dari Twitter @pendidikanmatematika.unipa_sby, Facebook Pendidikan Matematika Unipa SBY, YouTube Penmat Adibuana SBY, Instagram @penmat.unipa.sby, dan ada juga TikTok dari Pendidikan Matematika penmat.adibuana Surabaya. Jadi Bapak Ibu alumni Universitas PGRI Adibuana Surabaya, khususnya Pendidikan Matematika, tidak akan ketinggalan informasi mengenai pendidikan matematika di Universitas PGRI Adibuana. Karena insya Allah setiap kegiatan akan di-share di sosial media tersebut. Oke, Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Dimohon untuk Bapak Ibu dan hadirin sekalian, Bapak Ibu dosen Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Bapak Ibu alumni
Pendidikan Matematika bisa menyalakan kameranya dan berpose di depan kamera karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Oke, mari kita lihat. Dimohon untuk Ibu Sri Rahmawati, Bu Dwi Novitasari, Ajeng Kolifa bisa menyalakan kameranya sehingga kita bisa berpose dan berfoto bersama secara virtual tentunya. Ibu Silviana, mohon semuanya dinyalakan terlebih dahulu kameranya, kita akan berpose. Ibu Dwi Novitasari, Bu Ajeng Kolifa. Oke. Saya akan hitung 1 sampai 3 nggih. Sudah siap berpose semuanya di kamera? Oke, ini ada 5 slide. Ini untuk slide pertama. Mohon dinyalakan dulu. Ibu Imayatu Saada, Dwi Sri Wulandari. Sudah, oke. Kita start foto ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk selanjutnya yakni slide yang kedua. Oke. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Baik, sekarang slide yang ketiga. Slide yang ketiga. Oke, sudah siap semuanya? Kameranya dinyalakan. Citra Ayu Pratiwi, Ibu Juwita, Ibu Ratna. Mohon kamera dinyalakan. Kita hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya slide yang keempat. Ada Pak Adit, Pak Wahyudi, Ibu Rifatul. Monggo kameranya dinyalakan semuanya. Kita hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Dan yang terakhir slide kelima. Ada Bu Liknin, Pak Muhammad, Bu Winda, mohon kameranya dinyalakan. Ibu Sylvia Putri. Sudah, oke. Kita foto 1, 2, 3. Terima kasih banyak atas kerjasamanya dan mau berpose bersama kita semua. Oke, Bapak Ibu hadirin semuanya, berakhirnya sesi foto pada pagi hari ini menandakan bahwa kita berada di akhir acara. Saya Dia Setiani dan mewakili semua kru yang bertugas pada acara Temu Alumni Nasional Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adibuana Surabaya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu alumni, Bapak Ibu dosen yang telah mau bergabung bersama kami di acara Temu Alumni Nasional. Semoga acara ini bisa menyambung silaturahmi ke depannya. Untuk informasi yang pendaftaran pengurus Ikatan Alumni Pendidikan Matematika nanti akan diberikan informasi lanjutan pada tanggal 17 April 2021. Jadi Bapak Ibu alumni yang ingin menjadi pengurus Ikatan Alumni Ikatan Alumni Pendidikan Matematika bisa langsung mendaftar di link yang tersedia atau bisa juga membuka aplikasi Telegram di grup Temu Alumni Nasional. Di situ sudah tersedia mulai dari link e-sertifikat, link pendaftaran pengurus Ikatan Alumni, dan link voucher senilai 500.000. Semuanya bisa bisa mendaftar melalui link tersebut. Saya Dia Setiani selaku pembawa acara pada acara Temu Alumni pagi hari ini pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bergulir seiring waktu. Ya, terima kasih. Terus selamat pendidikan matematika sebagai center excellent kampus Merdeka Belajar. Mohon doa. Ini kami juga mengajukan untuk SMK Pusat Keunggulan pada tahun 2021. Amin. Semoga diterima Mas Eko. Ya. Semua kulewati dengan penuh canda tawa, suka dan duka. Dari kekosongan menjadi isi, dari kecil menjadi besar.
Hidup adalah sebuah perjalanan belajar yang tak ada titik akhirnya. Izin undur diri Bapak Ibu. Terima kasih. Berakhir Assalamualaikum sudah warahmatullahi wabarakatuh. perjalananku sebagai seorang siswa. Betapa bahagia semua alumni yang ada di forum. Sampai berbagai impian sudah kurencanakan. Deretan nama perguruan tinggi yang begitu banyak membuat aku sering dilema. Kemana langkah ini akan bertujuan? Pak Anton, sehat ya? Bimbang, cemas, bingung, bercampur aduk menjadi satu. Akan kemana aku nanti? Bagaikan rumput yang melambai tak pernah melawan kemana angin berhembus. Pasrah? Tentu tidak. Aku sudah menentukan pilihan yang menjadi pintu masa depanku. Universitas PGRI Adibuana Surabaya menjadi pilihan tempat untuk aku tumbuh dan berkembang, meniti masa depan dengan langkah-langkah yang nyata. Langkah kecil mulai kuayuh dengan tegap penuh keyakinan. Menelusuri setiap lorong tantangan meskipun dalam keheningan. Tekadku untuk menjadi seorang mahasiswa tidak akan pernah usai. Apakah aku siap? Iya, aku siap. Aku bukan lagi seorang siswa, tapi aku adalah mahasiswa. Beban dan tanggung jawabku jauh lebih besar. Kembali aku mantapkan tekad untuk mulai mengukir jati diri. Membelah barisan bangku belajar rapi, perlahan beradaptasi, dan melihat dunia dari sudut yang belum aku pahami. Tapi langkah kami dibatasi karena wabah ini belum usai. Teknologi menjadi kunci untuk kita berkreasi. Semangat maju mencari solusi hingga mampu menjadikan kami insan yang memiliki semangat pagi. Indonesia menaruh harapan besar kepada kita untuk menjadi mahasiswa yang peduli, beramanah, dan selalu gigih serta mampu berinovasi. Aku tidak akan ragu lagi dalam melangkah. Jawabanku yang selama ini aku cari sudah di depan mata. Jika ada yang bertanya, siapa kamu? Dengan bangga, aku menjawab. Aku mahasiswa Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Senja selalu bergulir seiring waktu. Hidup terus berlalu tanpa kita tahu.
banyak warna telah kulewati. Merah putih, biru putih, abu putih. Semua kulewati dengan penuh canda tawa, suka dan duka. Dari kekosongan menjadi isi, dari kecil menjadi besar. Hidup adalah sebuah perjalanan belajar yang tak ada titik akhirnya. Saat ini berakhir sudah perjalananku sebagai seorang siswa. Betapa bahagianya diriku. Berbagai impian sudah kurencanakan. Deretan nama perguruan tinggi yang begitu banyak membuat aku sering dilema. Kemana langkah ini akan bertujuan? Bimbang, cemas, bingung, bercampur aduk menjadi satu. Akan kemana aku nanti? Bagaikan rumput yang melambai tak pernah melawan kemana angin berhembus. Pasrah? Tentu tidak. Aku sudah menentukan pilihan yang menjadi pintu masa depanku. Universitas PGRI Adibuana Surabaya menjadi pilihan tempat untuk aku tumbuh dan berkembang, meniti masa depan dengan langkah-langkah yang nyata. Langkah kecil mulai kuayuh dengan tegap penuh keyakinan. Menelusuri setiap lorong tantangan meskipun dalam keheningan. Tekadku untuk menjadi seorang mahasiswa tidak akan pernah usai. Apakah aku siap? Iya, aku siap. Aku bukan lagi seorang siswa, tapi aku adalah mahasiswa. Beban dan tanggung jawabku jauh lebih besar. Kembali aku mantapkan tekad untuk mulai mengukir jati diri. Membelah barisan bangku belajar rapi, perlahan beradaptasi, dan melihat dunia dari sudut yang belum aku pahami. Tapi langkah kami dibatasi karena wabah ini belum usai. Teknologi menjadi kunci untuk kita berkreasi. Semangat maju mencari solusi, hingga mampu menjadikan kami insan yang memiliki semangat pagi. Indonesia menaruh harapan besar kepada kita untuk menjadi mahasiswa yang peduli, beramanah, dan selalu gigih, serta mampu berinovasi. Aku tidak akan ragu lagi dalam melangkah. Jawabanku yang selama ini aku cari sudah di depan mata. Jika ada yang bertanya, siapa kamu? Dengan bangga aku menjawab,